Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Gunawan dengan NIM 23834010, kelas PTI atau Pendidikan Teknologi Informasi 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu konverter mata uang atau konversi mata uang, yaitu mengkonversikan mata uang dari negara luar ke negara Indonesia. Nah, di sini saya mengambil sampel negara dari benua Eropa dan benua Asia. Saya mengambil 14 negara ya untuk proyek ini. Ya, langsung saja. Nah, pertama saya mendesain dulu seperti apa nanti tampilannya. Di awal ada judul converted mata uang, lalu pertama ada panel input, dan kedua ada panel hasil. Nah, untuk panel input ini saya menggunakan JLabel dan combo box, juga JButton. Nah, untuk JLabel ini pertama ada mata uang, nilai tukar, dan nilai kurs. Nah, di sini saya untuk mata uang di sininya menggunakan combo box untuk menampilkan beberapa negara yang saya pilih tadi dari benua Eropa dan benua Asia. Lalu di sini ada nilai tukar yang nantinya akan dikonvert ke nilai tukar dari Indonesia. Lalu ini ada nilai kurs atau nilai mata uang sekarang. Nah, lalu J buttonnya ada hitung, clear, dan close. Lalu di panel hasil, nah di sini nantinya akan menampilkan nilai tukar dari nantinya tuh hasilnya itu akan ditampilkan. Misalkan saya pilih Amerika. Nah, nanti benderanya untuk lebih memastikan bahwa ini benar yang dikonvert adalah Amerika. Nah, di sini nanti akan tampil bendera Amerika. Nah, di sininya bendera Indonesia bahwa telah dikonvert ke Indonesia. Lalu ini hasil dari convertnya nanti. Nah, langsung kita lihat kode-kodenya ya. Lanjut ke penjelasan kodenya. Pertama, panel hasil set visible pulse. Jadi menyembunyikan panel hasil pada saat aplikasi pertama kali dijalankan atau ketika nanti kita clear. Jadi panel hasilnya itu disembunyikan dahulu, tapi ketika kita pilih negara, lalu nilai tukarnya kita tentukan, lalu kita hitung, nanti panel hasilnya itu diperlihatkan. Lalu yang kedua itu combo box mata uang set select index, yaitu 0. Nah, kenapa 0? Jadi tujuannya itu yaitu mengatur indeks yang dipilih pada combo box mata uang ke indeks pertama. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, pertama itu pilih mata uang. Nah, yang kedua baru pilihan mata uangnya seperti Amerika, Prancis, Belanda, dan sebagainya. Itu di Amerika saya kasih kode 1. Nah, lalu txt hasil hitung set text 0. Nah, jadi awalnya itu 0, tapi nanti ketika kita sudah menghitung nanti akan ada hasilnya. Lalu txt nilai kurs, ketika kita sudah memilih negara yang kita pilih, nanti ada nilai kursnya itu berapa. Seperti contohnya Amerika, nilai kursnya itu 16.190. txt nilai tukar. Nah, ini bisa kita sesuaikan, kita isi mau berapa gitu ya. Nah, lalu untuk negara ini, nah di sini itu dari Amerika sampai ke Arab set visible pulse. Nah, kenapa? Jadi pertama kode ini menyembunyikan beberapa komponen seperti Indonesia, Amerika, Prancis dengan mengambil set visible pulse. Ini mungkin berarti bahwa komponen tersebut hanya akan ditampilkan berdasarkan interaksi pengguna, misalnya memilih mata uang
tertentu. Nah, jadi ketika memilih baru nanti akan ditampilkan seperti itu. Nah, untuk kode-kode ini, nah ini bertujuan untuk mengatur posisi dari beberapa komponen seperti Amerika, Prancis, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti semua komponen tersebut akan memiliki posisi yang sama. Lalu yang terakhir ada txt hasil hitung, set edit table pulse. Jadi nanti hasil hitungnya itu nggak bisa diedit ya, udah mutlak gitu. Nah, lanjut ke penjelasan yang ini. Nah, untuk combo box mata uang, nah kan tadi yang pertama itu pilih mata uang. Nah, yang 0 pilih mata uang, lalu ini 1. Nah, saya tempatkan untuk combo box 1 itu yaitu Amerika dengan txt nilai kurs set text yaitu 16.190. Nah, ini combo box mata uang get select index 1 ya. Lalu untuk ya, selanjutnya itu txt nilai tukar request fokus, memindahkan fokus ke plate nilai tukar ya, ke nilai tukar. Lalu txt nilai kurs set edit table pulse, jadi nilai kursnya itu udah mutlak segini. Kalau untuk Amerika 16.190 nggak bisa diedit-edit, nggak bisa diubah-ubah sama pengguna. Nah, untuk txt nilai tukar set edit table, nah ini baru true, jadi nanti kita menyesuaikan mau berapa ya nilai tukarnya itu. Nah, semuanya juga sama, tapi yang membedakan itu get select set index 2 untuk mata uang yang kedua gitu ya. Nah, ini untuk mata uangnya atau nilai tukarnya, maksudnya nilai kursnya itu 16.660 untuk yang kedua, dan untuk yang ketiga nilai kursnya itu 9.045, untuk yang keempat nilai kursnya itu 20.090 dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu untuk button hitung panel hasil visible true. Nah, nanti panel hasilnya itu diperlihatkan ya. Nah, lalu decimal format, nah ini decimal formatnya itu ke sini kodenya tuh. Nah, jadi tagar ini tuh untuk menunjukkan bahwa angka bisa lebih dari 1 atau lebih digitnya ya. Contohnya kayak 100.000. Nah, terus ini ada koma. Nah, koma ini menunjukkan pemisah variabel. Jadi untuk misalnya kan 100.000 100, 0,000. Nah, ini untuk titik 00 itu untuk nilai rupiahnya gitu ya. Menunjukkan selalu ada 2 digit desimal yang ditampilkan ya. Nah, seperti ini. Nah, if combo box mata uang get select index 1. Nah, get index itu yang 1 itu Amerika ya. Nah, untuk integer course sama dengan integer parse in text nilai course get text. Nah, nanti mengambil nilai kurs dari txt nilai kurs dan mengkonversi menjadi integer. Nah, ini dari kalau ini mah nilai tukar ya, kalau yang di atas nilai kurs. Lalu integer USD sama dengan nilai kurs dikali nilai tukar.
txt nilai hasil hitung, txt hasil hitung set text rp plus the format number USD. Nah, lalu label mata uang. Nah, label mata uangnya di set text USD untuk mata uang pertama yaitu dolar Amerika USD ya. Nah, untuk set visible, untuk Indonesia true. Jadi nanti ketika panel hasilnya itu memperlihatkan ketika button hitung diklik, nah ini bendera Indonesia diperlihatkan dan bendera Amerika juga set visible true. Jadi nanti bendera Amerika juga diperlihatkan seperti itu. Lalu yang kedua, untuk yang kedua itu sama ya kode yang ini ya. Tapi yang berbeda itu di label mata uang. Untuk yang kedua yaitu Prancis. Nah, lalu tetap yang gambar Indonesia set visible true. Jadi nanti untuk memastikan bahwa ini ditukar ke Indonesia. Lalu yang Prancis set visible true. Jadi dari Prancis ke Indonesia. Jadi tujuan ada gambar itu supaya memastikan bahwa yang kita pilih itu benar. Ya, misalnya tadi Amerika, lalu ada ditampilkan gambarnya Amerika ke Indonesia seperti itu. Dan yang lainnya juga sama ya, ketika yang dipilih itu true dan yang tidak dipilih false supaya disembunyikan. Terus yang dipilihnya true supaya diperlihatkan seperti itu. Lalu button clear, kode yang ada di atas ini dimasukkan ke button clear. Lalu button close, di sini dispose aja ya, jadi langsung gitu. Kita run ya, kita coba. Nah, kita pilih mata uang yang pertama misalnya Amerika dengan nilai tukar menyesuaikan seperti yang tadi saya jelaskan. Misalnya mau 2000. Nah, untuk nilai kursnya Amerika 16.190. Nah, ini nilai kurs nggak bisa dihapus dan nggak bisa diganti nominalnya. Karena tadi kan di set supaya set editable false. Nah, kalau nilai tukar kan set editable true. Jadi bisa disesuaikan untuk nilai tukar. Tapi kalau untuk nilai kurs itu udah mutlak. Nah, lalu kita hitung. Nah, terlihat ya untuk panel hasil labelnya untuk mata uang Amerika USD, lalu ini benderanya bendera Amerika yang diperlihatkan. Lalu ke IDR atau Indonesia Raya, lalu gambar yang ditampilkan gambar bendera Indonesia. Nah, jumlah nilai tukarnya itu 32.380.000. Nah, ini sama jumlah nilai tukar juga nggak bisa diganti nominalnya karena tadi di setnya supaya tidak bisa diedit. Lalu kita pilih negara kedua yaitu Perancis. Nah, ini bisa tetap 2000 atau bisa kita sesuaikan lagi. Misalnya 200. Hitung. Nah, untuk labelnya euro, lalu ini benderanya dan ini bendera Indonesia. Nah, jumlah nilai tukarnya 3.332.000. Kita beralih ke negara di Asia. Nah, ini Jepang. Untuk nilai tukarnya kita tambah 0 jadi 2000. Kita hitung. Nah, ini labelnya JPY.
benderanya bendera Jepang, dan ini bendera Indonesia. Hasil atau jumlah nilai tukarnya yaitu 206.000. Lalu kita pilih lagi misalnya negara tetangga Malaysia. Ininya 2000, nilai kursnya 3.596. Kita hitung. Nah, labelnya MYR, bendera Malaysia, dan ini bendera Indonesia. Hasilnya itu 7.192.000. Jadi pas di panel hasil itu diperlihatkan ya, karena tadi kodenya itu untuk set visible-nya itu jika negara yang dipilih yaitu true, lalu negara yang tidak dipilih false, untuk disembunyikan seperti itu. Kalau Indonesia terus ya true, jadi diperlihatkan terus. Nah, ini tuh tujuannya itu ya supaya kita itu memastikan bahwa yang di-convert itu yang kita pilih gitu ya, ini dari sini misalnya Thailand, lalu hitung, nah benar ini tuh benderanya bendera Thailand, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya pemaparan dari tugas saya, tugas aplikasi convert mata uang seperti itu. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close.